Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mau menerangkan tentang materi pembelajaran saya yang berjudul aktif dan passive voice. Materi pembelajaran ini dikhususkan untuk memenuhi persyaratan dari final project dari mata kuliah TEL yang dipimpin oleh lecturer yaitu Mem Apriliani Dia Kartikasari MPD. Active and passive voice. Introduction. In English, the active sentence material or active voice is a sentence where the subject is actively doing something, while the passive voice is a sentence where the subject does not do something. Active and passive sentence in English, the two sentences contradict and complement each other. The following is material about active and passive voice. Nah, di situ. And this is a content. There are three materials. Number 1, definitions with example, and number 2, characteristics active and passive voice with definition. Number 3, differences active and passive voice. And next, di sini ada definisi dari active voice. Active voice yaitu kalimat aktif merupakan sebuah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan yang diterangkan oleh predikat dan objek, atau bisa disebut juga dengan komplement. Biasanya di sini ini itu kalimat biasa ya, bisa disebut juga kalimat biasanya yang terdapat pada rumus-rumus tertentu. Oke, dan di situ ada rumusnya, yaitu subject, verb, object plus komplement. Nah, nanti komplement itu mencakup apa aja sih? Ada pembahasannya tuh, ada di bab berikutnya. Begitu juga ada sebuah contoh, yaitu dari active voice. Yang pertama yaitu present progressive. Yang pertama yaitu Ratna is writing an article now. Ratna sedang menulis artikel sekarang. Nah, jadi di sini letaknya dari active voice yaitu Ratna is writing an article now. Ya, jadi ini seperti kalimat biasa pada present progressive. Begitu juga pada simple present. My mom cooks food for me every morning. Ibu, yang artinya ibuku memasak makanan setiap pagi untukku. Nah, di sini yang active voice-nya. Dan begitu juga simple past. Nah, sekarang yang simple past yaitu I called my friends. Saya memanggil temanku. Dan di sini banyak ya, bukan hanya present progressive atau simple present, tetapi juga ada simple past progressive, itu juga ada active voice-nya, dan seterusnya sampai future, present future, sampai future perfect tense itu juga ada. Tapi saya di sini menyantumkan hanya 3 saja ya, yang dasar-dasarnya saja. Lanjut, definition of passive voice. Nah, di sini adalah definisi dari passive voice. Passive voice merupakan sebuah objek. Passive voice merupakan sebuah kalimat yang dimana subjeknya itu sebagai pelaku
dari kalimat tersebut dikenai sanksi atau pekerjaan, bukan sanksi ya, aksi. Di sini ada subjek be, past participle. Past participle itu adalah verb 3 dan by again. By again itu yang dikenai pekerjaan. Di sini ada contoh present progressive, yaitu an article is wrote by her, seperti contoh yang sebelumnya dari active voice. Yang di sini passive voice-nya yang berubah, yaitu an article is wrote by her. Jadi artikelku ditulis olehnya. Nah, ini bisa diindikasikan bahwa ini adalah contoh dari passive voice-nya. Seperti juga simple present. Nah, my mom cooks food and the food is eaten by us. Ibuku memasak sebuah makanan dan makanan itu dimakan oleh kami. Seperti itu. Begitu juga pada simple past. Nah, I was called by them. Saya dipanggil oleh mereka. Seperti itu. Nah, di sini juga ada karakteristik ya. Di sini karakteristiknya yaitu dari active dan passive voice. Active voice itu memiliki subjek melakukan suatu aksi atau tindakan dalam suatu kalimat. Nah, begitu juga yang nomor 2 yaitu memiliki pola aktif berupa SPOK, susunan kalimat ya, yang terdapat pada bahasa Indonesia juga ada, bahasa Inggris juga ada. Dan terdapat objek yang terletak setelah kata kerja verb. Seperti itu karakteristik atau ciri-cirinya dari active voice. Dan yang kedua yaitu passive voice, yaitu subjek dalam suatu kalimat dikenai aksi atau tindakan dan memiliki pola to be plus verb t, atau bisa disebut juga past participle. Terdapat kata by. Nah, jadi ini opsionalnya yang artinya tidak selalu tidak selalu ada kalimat pasifnya. Dan begitu juga merupakan kalimat verbal. Nah, kalimat verbal ini yang memiliki kata kerja. Dan objek yang akan dikenai sanksi itu tindakan sebagai tindakan ke subjek kalimat, seperti itu yang terdapat pada passive voice. Lanjut, perbedaan pada active dan passive voice, yaitu pada active voice subjeknya itu melakukan aksi. Ini sebagai perbedaan yang sangat signifikan ya, sangat besar sekali. Pada active voice ini subjeknya melakukan aksi, itu sudah jelas banget. Dan pada passive voice subjeknya terkena aksi ya, melakukan aksi dan terkena aksi, seperti itu. Dan paling bisa ditandai dengan signifikan, yaitu passive voice itu identik dengan menambah kata by, seperti itu. Nah, oke, di sini materi saya terkait dengan active dan passive voice. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tugas ini sebagai final project dari materi perkuliahan TEL yang dibimbing oleh Apriliani Dia Kartikasari MPD. Oke, terima kasih. That's I said, that's from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you.